Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi nih bersama aku, Sahila. Dan aku, Kak Ica. Wah, hari ini aku sangat senang sekali nih, karena kali ini aku didampingi oleh Kak Sahila. Dan ngomong-ngomong nih, katanya tadi Kak Sahila lagi punya banyak banget pertanyaan di episode kali ini. Udah siap Kak Sahila? Siap banget nih, Kak. Kak, aku lagi penasaran. Dengar-dengar kita sekarang mau ngomongin tentang orang tua ya, Kak? Iya, bener banget Kak Sahila nih. Nah, apa nih pertanyaannya Kak Sahila? Kak, kenapa sih kita harus capek-capek mendoakan orang tua? Padahal kan teman-teman mereka sudah besar. Nah, pertanyaan bagus nih dari Kak Sahila ya. Nah, kenapa sih kita harus mendoakan orang tua? Nah, mendoakan orang tua itu sebagai tanda terima kasih ya, teman-teman. Jadi, kita harus ingat siapa yang mau merawat kita sampai sekarang, yang mau menyuapi kita pas waktu bayi, bahkan mau memeluk kita ketika kita dalam keadaan takut nih. Nah, jadi semua itu dilakukan oleh orang tua kita. Kita tidak boleh melupakan jasa mereka, apalagi doa dari anak yang soleh dan solehah itu sangat mustajab. Nah, Kak Sahila tahu nggak sih arti dari mustajab itu sendiri? Tahu dong, Kak, mustajab adalah doa yang sangat gampang-gampang banget dikabulkan oleh Allah. Oh ya, bener banget nih. Oh, jadi doa kita tuh hadiah buat mereka ya, Kak? Betul. Terus kan ada nggak sih hadis lain yang menyuruh kita agar kita memuliakan kedua orang tua kita? Nah, banyak banget nih Kak Saila, tapi aku mau memberikan satu hadis yang sangat populer. Jadi, waktu itu ada seseorang yang menemui atau yang datang kepada Rasulullah. Nah, kemudian seseorang itu tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang pertama kali kita harus berbakti?" Nah, kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu," gitu kata Rasulullah. Kemudian orang itu tanya kembali, "Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?" Orang itu salah. Rasulullah harusnya. Orang Rasulullah apa sih? Oke. Banyak banget nih Kak Sahila. Namun aku mau memberikan satu hadis yang sangat populer. Jadi waktu itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Gini pertanyaannya, "Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang pertama kali harus kita hormati? Nah, atau kepada siapa kita harus berbakti?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab lagi yang ketiga kalinya, yaitu ibumu. Nah, kemudian yang keempat orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?" Nah, kemudian Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Seperti itu. Masya Allah, Ibu hebat ya. Sampai-sampai sama Rasulullah disebutkan 3 kali. Tapi kan aku penasaran, Nabi Muhammad sendiri pernah nggak ya mendoakan kedua orang tuanya? Nah, pernah dong, tentu pernah. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan seseorang yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya, meninggal dari waktu beliau salah ya. Seorang Nabi Muhammad sudah ditinggalkan orang tua. Iya, salah mau letakkan kata. Salah mau letakkan kata. Benar ya. Oke. Nah, tentu saja pernah ya Kak Saila. Jadi Nabi Muhammad itu yang sudah sedari kecil ditinggalkan orang tuanya meninggal. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah putus berdoa kepada orang tuanya ini. Nah, apalagi di hadis riwayat Muslim yang sudah aku spill tadi di depan, itu Rasulullah bersabda, "Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amal jariahnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama ada sedekah jariah, yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh dan solihah." Seperti itu. Wah, Nabi saja mendoakan, apalagi kita ya kan? Iya, benar banget. Nah, loh,
Ini, iya benar. Wah, benar banget nih Kak Sahila. Doa kepada orang tua itu juga sudah termaktub di Quran surat Al-Isra ayat 24. Yuk kita lafalkan bareng-bareng Kak Sahila. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kak, tapi selain doa itu, ada nggak sih doa lain yang bisa kita gunakan untuk mendoakan kedua orang tua kita? Nah, tentu banyak banget nih Kak Sahila. Jadi selain doa yang tadi, kita juga bisa menggunakan doa atau bahasa kita sendiri. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Contohnya gini, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, lancarkanlah rezekinya. Nah, boleh banget seperti itu Kak Sahila. Oke Kak, nanti aku mau coba pakai bahasa aku sendiri. Terus Kak, aku pernah dengar cerita Nabi memuliakan ibu susunya. Ya, memang. Apa? Lagi 1, 2, 3. Oke Kak, aku mau coba pakai bahasa aku sendiri. Terus Kak, aku pernah dengar nih cerita Nabi Muhammad memuliakan ibu susunya. Memang siapa beliau? Nah, benar banget. Nah, namanya yaitu Ibu Halimatus Sa'diyah. Jadi, ketika Rasulullah sudah dewasa dan sudah menjadi pemimpin yang hebat, Ibu Halimah itu menghampiri Rasulullah. Tahu nggak sih apa yang dilakukan Rasulullah? Jadi Rasulullah itu melepas sorbannya, kemudian menghamparkannya di tanah. Nah, untuk apa sih itu? Jadi untuk Ibu Halimah ini duduk. Nah, itu bukti bahwa Rasulullah sangat menghormati dan memuliakan orang yang pernah merawat beliau. Wah, sampai segitunya ya Kak. Nabi rendah hati banget. Berarti kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita ya Kak. Nah, kalau gitu Kak, apa sih ganjaran atau hadiah buat anak yang memuliakan orang tua? Hadiahnya nggak main-main, yaitu surga. Nabi bersabda, kalau ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Jadi kalau orang tua kita senang, Allah juga senang. Tapi kalau durhaka atau bikin nangis orang tua, nah hati-hati, itu dosa besar. Aduh, jangan sampai ya Allah, aku mau jadi anak yang baik saja. Pertanyaan terakhir nih Kak, kapan sih waktu yang mustajab untuk mendoakan orang tua? Waktunya bebas sih, tapi ada waktu-waktu emas nih Zamers. Yang pertama, ketika setiap selesai sholat fardu. Kemudian yang kedua, di antara azan dan iqomah, saat turun hujan, atau ketika sahur ataupun berbuka. Dan yang paling spesial adalah saat sujud dalam sholat. Jadi setiap sujud, sempatkan bilang dalam hati, ya Allah, sayangilah ayah bundaku dan sebagainya. Wah, terima kasih Kak Ica. Sekarang aku jadi makin semangat mau peluk bunda dan doain ayah habis ini. Sama-sama Sahila, Zamers di rumah juga ya. Yuk kita jadi anak-anak soleh dan solihah kebanggaan keluarga. Ingat, doa kalian adalah kekuatan buat orang tua. Jadi jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita. Sampai jumpa di episode Cemara selanjutnya. Ceria Ramadan bersama Zam-Zam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.